듯이 무너졌어. 바닥을 뚫고 저 지하까지 엊그처럼 잡겠다고 저 높이 두 손을 뻗어봐도 다시 캄캄한 이곳에 light up the sky. 네 두 눈을 보며 I kiss you bye. 실컷 비웃어라 꼴좋으니까 이제 너희 하나 둘 셋. How you like that? You gon' like that? Da-da-da-da-da-da-da. How you like that? How you like that? Da-da-da-da-da. Hai teman-teman, saya Lendina Siregar. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemberdayaan BUMN. Di sini kita akan membahas apa itu pengertian badan usaha dan bentuk-bentuk badan usaha. Yang pertama, pengertian badan usaha. Badan usaha adalah kesatuan yuridis atau hukum, teknisi, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Disebut kesatuan yuridis karena badan usaha umumnya disebut berbadan hukum. Disebut kesatuan ekonomis karena faktor-faktor produksi yang terdiri dari asas sumber daya alam, modal, dan tenaga kerja dikombinasikan untuk mendapatkan laba atau memberi layanan kepada masyarakat. Badan usaha seringkali disamakan dengan perusahaan, walaupun pada kenyataannya berbeda. Perbedaan utamanya, badan usaha adalah lembaga, sementara perusahaan adalah tempat di mana badan usaha itu mengelola faktor-faktor produksi. Yang kedua, bentuk-bentuk badan usaha. Yang pertama, badan usaha milik negara atau BUMN. Badan usaha milik negara atau BUMN ialah badan usaha yang permodalannya seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh pemerintah. Status pegawai badan usaha tersebut adalah pegawai negeri. Dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Dalam pengusaha dan pengelolaan kekayaan tersebut, pemerintah membentuk badan usaha. Tujuan pendirian BUMN. Badan usaha milik negara atau BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang terpisahkan. Maksud dan tujuan pemerintah mendirikan BUMN adalah: yang pertama, memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. Yang kedua, mengejar keuntungan. Yang ketiga, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyedia barang dan jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Yang keempat, menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi. Yang kelima, memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Bentuk BUMN. Pada tahun 1969, pemerintah mengklasifikasikan bahwa usaha milik negara menjadi 4 macam, yaitu pemerintah jawatan atau perjan, perusahaan umum atau perum, perusahaan perseorangan atau persero, dan perusahaan negara. Di luar ketiga BUMN adalah atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969. Yang pertama, perusahaan jawatan atau perjan. Ciri pokok berdasarkan menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 adalah: yang pertama, tujuan melayani kepentingan umum. Yang kedua, bagian dari departemen atau direktorat jenderal sehingga tidak otonom. Yang ketiga, dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah. Usaha-usaha pemberdayaan BUMN. Usaha-usaha pemerintah dalam rangka pemberdayaan BUMN agar dapat lebih maju dan hasilnya dapat dinikmati oleh rakyat antara lain: yang pertama, dikeluarkan Inpres Nomor 5 Tahun 1988 yang menginstruksikan kepada Menteri Keuangan agar mengatur penyihatan dan penyempurnaan pengelolaan BUMN. Yang kedua, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah. Ciri-ciri Perum adalah: yang pertama, tujuannya melayani kepentingan umum. Yang kedua, berstatus badan hukum dan dilindungi undang-undang. Yang ketiga, pada umumnya bergerak di bidang jasa vital.
Yang ketiga, perusahaan perseroan. Modal terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 50% sahamnya dimiliki oleh negara. Tujuan utamanya adalah mengejar keuntungan. Ciri-ciri persero adalah yang pertama, tujuan utamanya mengejar keuntungan. Yang kedua, modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau sebagian dimiliki oleh negara. Yang ketiga, pemegang kekuasaan tertinggi di persero adalah Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Yang pertama, badan usaha perseorangan. Badan usaha perseorangan adalah badan usaha yang pemiliknya hanya seorang, bertanggung jawab penuh terhadap segala kewajiban perusahaan. Harta kekayaan pemilik perusahaan turut menjadi tanggung jawab atas undang-undang perusahaan. Contoh badan usaha jenis ini ialah toko, kios di pasar, dan industri rumah tangga. Keunggulan badan usaha perseorangan adalah mudah membentuk dan membubarkannya. Bekerjanya sangat sederhana, manajemen fleksibel. Yang ketiga, persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer adalah suatu badan usaha yang didirikan oleh dua sekutu orang atau lebih. Sebagian merupakan sekutu aktif dan sebagian merupakan sekutu pasif. Sekutu aktif adalah mereka yang menyertakan modal sekaligus menjalankan usaha. Sedangkan sekutu pasif adalah mereka yang menyertakan modal dalam usaha. Sekutu aktif bertanggung jawab penuh dengan seluruh kekayaan terhadap utang-utang perusahaan. Sekutu pasif hanya bertanggung jawab atas modal yang disertakan. PT tertutup adalah PT yang pemegang sahamnya terbatas di kalangan tertentu, misalnya di kalangan keluarga. PT terbuka atau sering juga disebut PT yang go public adalah PT yang saham-sahamnya dijual umum. Yang ketiga, badan usaha koperasi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Bab 1 Pasal 1 tentang Perkoperasian. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan seorang orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas keuntungan. Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan. Sementara itu, tujuan koperasi yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tataan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam bab 3 pasal 4. Berdasarkan permodalannya, koperasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Modal koperasi terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri koperasi berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, hibah atau modal. Modal pinjaman dapat berasal dari anggota, koperasi lainnya atau anggotanya, bank, dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, sumber lainnya yang sah. Yang keempat, yayasan. Yayasan merupakan salah satu bentuk-bentuk badan usaha, namun yayasan tidak mencari untung, jadi lebih ke kepentingan sosial dan berbadan hukum. Ciri-ciri yayasan yang pertama yaitu yayasan dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, yayasan dibentuk dengan memisahkan kekayaan pribadi untuk tujuan nirlaba, religi, sosial, dan kemanusiaan. Yang ketiga, didirikan dengan akta notaris. Yang keempat, tidak memiliki anggota dan tidak dimiliki siapapun, namun memiliki pengurus atau organ untuk merelasikan tujuan yayasan. Dan yang terakhir, yayasan dapat dibubarkan oleh pengadilan dalam kondisi pertentangan tujuan yayasan dengan hukum, likuiditas, dan palit. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.